Ya, masih di saling silang. Silahkan tadi Pak Yuda mau menanggapi tadi pernyataan dari Pak Yasin dan juga saya menangkap kata-kata imperatif. Ya. Imperatif. Putusan peradilan, peradilan yang pertama, Pak Setia Novanto, itu ada putusan sangat imperatif, yaitu menyatakan penetapan tersangka Pak Setia Novanto tidak sah, dan kemudian memerintahkan KPK menghentikan penyidikan terhadap Pak Novanto dalam kasus EKTP. Itu imperatif. Putusan itu pernah nggak dilaksanakan KPK? Produk hukum dari menghentikan itu apa yang dilakukan KPK? Ya begini. Bagaimana Pak Yasin? Jadi misalnya kasus Ilham Arif Sirajuddin itu kan wali kota Makassar, mantannya. Karena prosedurnya dinyatakan salah, dimenangkanlah pra-peradilan itu oleh Pak Ilham. Kemudian memperbaiki prosedur itu, berhenti sesaat itu, setelah memperbaiki prosedur mulai lagi yang baru, tersangkakan lagi gitu loh Pak. Dan itu memungkinkan sebagaimana tadi yang kita sebutkan di dalam putusan MK pada waktu judicial review maupun peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 pasal 1 ayat 3 bahwa penyidik itu bisa mentersangkakan kembali bagi seseorang yang menang pra-peradilan, tidak berhenti total. Ini prosedur kok. Ya, bukan prosedurnya yang diperbaiki. Bukan masalahnya, bukan. Pokok perkaranya itu masih ada. Putusan yang pertama itu belum dieksekusi. Kan diperintahkan menghentikan. Apa produk menghentikan itu? Kan ada produknya. Ya, itu selang beberapa saat, kemudian setelah bisa membuat barang bukti, alat buktinya itu menjadi substansial dan prosedurnya diperbaiki, itu ada istilahnya itu kewenangan hukum bagi KPK untuk mentersangkakan kembali. Jadi itu seadanya Pak. Tapi sprindik itu jadinya bukan kok berarti itu putus. Ada sprindik yang dua sprindik yang sekarang masih hidup. Sprindik lama belum pernah dihentikan, belum pernah dieksekusi, putusan pra-peradilan pertama belum pernah dilaksanakan oleh KPK, ujuk-ujuk muncul sprindik yang baru. Nah itu sekarang sprindik yang lama itu kan belum pernah dilaksanakan putusannya. Apa itu akan menjadi salah satu langkah hukum yang akan dilakukan oleh Gosa? Saya kira itu jadi masukan untuk tim hukum dari pra-peradilan yang akan datang, yang sekarang sedang mempersiapkan untuk sidangnya pada tanggal 30. Bagi saya itu satu poin yang perlu dipertanyakan. Nanti akan bergulir gitu seperti apa yang saya sampaikan bahwa di dalam pasal 1 ayat 3 yang PMA yang saya sebutkan tadi, PMA itu adalah peraturan Mahkamah Agung. Jadi alat bukti yang dipakai untuk mentersangkakan kepada pihak lain yang ada relevansinya kasusnya itu bisa dipakai gitu loh. Jadi artinya bukan kok yang bukti-bukti yang lama kemudian hilang, kemudian ganti bukti yang baru sama sekali baru itu tidak. Itu memungkinkan secara hukum. Ini kita sudah hampir mendekati closing program. Silakan closing statement tapi singkat saja, satu menit masing-masing. Ya, kita mengharapkan bahwa yang namanya pemimpin bangsa. Karena kalau yang pejabat negara apalagi menduduki suatu posisi sebagai ketua ya Dewan Perwakilan Rakyat ini hendaknya taat pada hukum. Jadi segala proses hukum diikuti, dilihat oleh masyarakat menjadi elok. Jadi apabila dia salah ya kesatria. Salahnya itu apabila telah diputuskan di pengadilan tipikor, tidak mengganggu prosedur-prosedur yang dibuat apapun prosedurnya. Apabila hakim dari pengadilan tipikor itu mengetuk palu itu kan tidak bisa dibanding Pak. Walaupun dia tidak mencermati ada undang-undang, ada pasal 44 Undang-Undang 30 tahun 2002 isinya berbeda dengan yang ada di KUHP yang merupakan lex spesialis derogat legi generali yang ada di KPK itu dia tidak baca, dia ngetuk suatu keputusan itu sudah tidak bisa dibanding dan harus di istilahnya diterima atau diakui oleh KPK. Akhirnya kan bergulir terus nanti, Pak. Jadi etika itu menyangkut keutamaan publik dan kepantasan publik. Maka pejabat
yang membuat kegaduhan, yang menciptakan keresahan, yang menimbulkan polemik. Dia harus mampu berani satria. Budaya mundur adalah bagian dari kepantasan publik untuk mau mempertanggungjawabkan. Karena etika adalah imperatif perintah. Dan perintah itu kesadaran dirinya. Bukan dari karena aturan hukum. Atau maka dorong, tapi seorang yang memiliki keutamaan publik, maka seorang yang mau menyadari etika itu sesuatu yang tinggi. Dia lebih tinggi dari hukum. Baik, silakan Bang Khalid. Golkar sudah melakukan langkah cepat konsolidasi terkait kasus yang menimpa ketua umum kami. Dan kami sudah menghasilkan satu rapat pleno yang saya pikir sangat strategis. Dan saya meminta kepada kader dan pengurus partai di daerah untuk tetap solid dan konsolidasi. Dan juga siap memenangkan para calon-calon kepala daerah. Karena momentum itulah kita harus membalikkan situasi bahwa Golkar bisa dipercaya lagi dengan publik. Dan saya ingin menghimbau kepada publik untuk tetap sabar dan tenang. Segala masukan dan kritikan bukan kami tidak dengar, kami dengar. Dan kami siap berkomitmen melakukan perubahan transformatif dalam momentum ini untuk Golkar lebih baik lagi. Khususnya kami para generasi muda, karena memandang masa depan ini tentu harus lebih optimis. Dan tentu masukan-masukan terkait etika akan kami bawa pada rapat-rapat yang di dalam forum Golkar yang sudah tempatnya, misalnya Rapimnas maupun Munaslup dalam ADART kita masukkan. Saya pikir ini adalah hal yang pernah terbaik yang pernah kita alami sebagai suatu pelajaran politik. Dan tentu prihatin terhadap yang menimpa kepada ketua umum kami, dan mudah-mudahan beliau sabar, ikhlas, dan bisa kuat menjalani kasus yang sedang menimpanya. Baik, silakan Pak Yuda. Kami menghormati ada suara-suara tentang etika, dan itu seharusnya jadi satu bahan bagi MKD yang sedang berproses sekarang di DPR. Sedangkan kami dari kuasa hukum menjalankan proses hukum, dan itu juga dihormati. Dan untuk Pak Setia Novanto, kita junjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dan mari kita ikuti kedua proses tersebut, dan apa yang menjadi kewenangan MKD, silakan MKD untuk memberi putusan. Bagi kami harus menjalankan di KPK. Baik, Pak Yuda terima kasih, Bang Khalid terima kasih, Romo Beni dan juga Pak Yasin terima kasih telah bersama kami, dan pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lulu Miati Dudri, saya akan kembali bersama Anda di Ada Berita Malam. Tetaplah bersama kami, sampai jumpa.